Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya bersama Agus Dharma, penasihat Asosiasi Agensi Model Iklan atau disingkat AAMI. Mas Agus, sedikit tanya-tanya nih Mas Agus. Apa sih sebetulnya tujuan utama dibentuknya AAMI atau Asosiasi Agensi Model Iklan ini? Coba menurut Mas Agus penjelasannya gimana? Jadi gini, Asosiasi Agensi Model Iklan itu dibuat awalnya bertujuan untuk mempersatukan semua agensi-agensi model yang khusus bergerak di dunia iklan untuk talent-talent iklan. Jadi ini dibuat supaya kita pertama bisa berkoordinasi, kemudian bisa mengkontrol pekerjaan-pekerjaan kita, gitu kan, supaya lebih profesional aja. Gitu. Pertanyaan berikutnya, siapa saja sih yang boleh masuk AAMI dan apa syarat untuk masuk AAMI? Sebenarnya siapa aja boleh jadi masuk AAMI, artinya semua orang punya hak untuk berbisnis menjadi agensi model. Kalau di sini kita bicaranya AAMI berarti model iklan ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama ya orang tersebut memang serius di dunia peragensian, agensi talent ya khususnya ya. Kemudian ya dia harus menunjukkan keseriusannya dengan cara misalnya dia harus punya talent-talent baru, karena anggota AAMI itu udah terlalu banyak sebenarnya, sudah mungkin 40 lebih gitu kan. Nah kalau misalnya katakan talent yang diajukan atau dipropos itu talentnya itu aja, kan nggak ada bedanya dengan agensi-agensi yang lain. Makanya untuk agensi-agensi baru terutama yang bergabung dengan AAMI silakan bergabung, mengajukan diri ke pengurus AAMI yang ada, kemudian dia mengajukan beberapa talent dia yang baru. Nah, dan otomatis talent baru ini juga talent-talent yang memang punya nilai jual sesuai kebutuhan iklan. Nah, persyaratannya sih sebenarnya nggak terlalu sulit gitu kan. Nah, kemudian nanti itu akan terbukti dengan pada saat dia ngejob, kemudian ada talent-talent yang paling tidak dia nominasi di beberapa job. Nah, itu menunjukkan bahwa agensi ini memang dia propose talent itu sesuai dengan kriteria yang dicari. Jadi bukan hanya sekedar asal miring. Karena kita banyak dapat komplain dari beberapa casting director bahwa banyak agensi yang kirim talent itu ya asal kirim aja gitu, nggak sesuai dengan permintaan yang ada gitu kan. Masalahnya cuma itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Keuntungannya apa? Keuntungannya apa ya? Nah, keuntungannya sebenarnya ya cukup banyak. Artinya begini, dengan adanya asosiasi, artinya kita lebih gampang mengontrol kerjanya para agensi, karena kita ingin membuat agensi-agensi ini lebih profesional. Contoh misalnya begini, kalau ada permasalahan antara agensi dengan talent atau agensi dengan casting director di sini, pengurus AAMI bisa ikut membantu memediasi supaya permasalahan tersebut bisa selesai. Kita harus lihat misalnya terjadi perselisihan, perselisihannya seperti apa gitu kan. Nah, siapa yang salah, siapa yang benar gitu kan. Nah, kita akan lihat. Dan pengurus AAMI di sini juga bukan berarti karena dia pengurus AAMI kalau membela anggotanya, enggak. Kalau memang anggotanya salah ya kita akan menyatakan yang salah, bahkan mungkin dari secara keorganisasian mungkin akan ada punishment. Tapi kalau dia benar, pengurus juga akan berusaha membela ya kan, sesuai dengan porsinya. Tapi satu hal yang penting di sini adalah asosiasi di sini hanya sebagai mediator, gitu kan, hanya sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu, atas dasar pelaporan. Jadi yang melaporkan bisa dari agensi, bisa juga mungkin dari talent atau dari casting director yang mengajukan laporan ke pengurus. Nah, kita akan tidak lanjutin, tetap dalam koridor sebagai mediator. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita juga akan berusaha membela hak-hak dan termasuk juga kewajiban dari agensi-agensi model itu. Dia harus jalani kewajibannya, tapi dia juga harus menerima haknya sesuai dengan kesepakatan pekerjaan yang ada. Apa sih perbedaan ikut AAMI ataupun tidak ikut AAMI? Itu agensi itu apa perbedaannya dari sudut pandang Mas Agus? Ini penjelasannya seperti apa coba Mas Agus? Jadi gini, di kepengurusan AAMI sendiri sebenarnya kita juga sudah ada program, artinya program edukasi masalah hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh misalnya tentang media, karena kan iklan itu berkaitan erat dengan media tayang apa segala macam yang
ternyata cukup banyak agensi sendiri yang dia mengaku sebagai agensi talent, dia sendiri nggak ngerti gitu kan media itu apa aja dan segala macam, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan seringkali ada benturan di situ, ada perselisihan dan permasalahan gitu loh, karena perbedaan dari persepsi dari media itu sendiri. Jadi pengusaha HAMI itu punya program, salah satunya adalah masalah edukasi, gitu kan, edukasi tentang semua yang berhubungan dengan pekerjaan, gitu kan. Nah, dengan jadi anggota HAMI, dia akan dapat edukasi seperti itu. Diharapkan dengan dia sudah mengetahui, dia akan kerja lebih profesional. Dia tahu apa yang dia kerjakan dan apa yang harus dia dapat. Nah, itu mereka menguasai itu. Sementara kalau dia tidak tergabung dalam HAMI, ya pilihannya adalah mereka ya belajar sendiri gitu kan. Tapi nyatanya cukup sulit seperti itu karena memang literaturnya juga lumayan susah itu untuk masalah yang seperti itu gitu kan. Nah, itu salah satu keuntungannya. Kemudian yang kedua adalah begini, kalau misal saya talent, saya akan merasa lebih terjamin jika saya ikut agensi yang tergabung dalam HAMI. Karena apa? Karena pada saat saya ada permasalahan, saya jelas dan tahu kemana saya harus ngadu, kemana saya minta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu ke HAMI, gitu kan. Nah, HAMI pasti akan membackup itu, gitu kan. Dia nggak akan lepas tangan selama talent laporan, ada bukti yang kuat, ada indikasi yang kuat segala macam. HAMI pasti akan turun tangan, dan itu sudah terjadi beberapa kasus, gitu kan. Dan alhamdulillah sih cukup terselesaikan dengan baik, gitu kan. Tapi kalau misalnya agensi tidak tergabung dalam HAMI, HAMI sendiri nggak bisa apa-apa, gitu kan. Ya silakan Anda selesaikan sendiri. Jadi pilihannya kalau mau garansi dalam artian bahwa keamanan si talent sendiri, HAMI akan bisa kasih lebih daripada itu. Casting director juga begitu. Oke, Mas Agus. Saya ingin tanya lagi nih. Apa sih Mas Agus yang menurut Mas Agus kesalahan yang paling fatal yang pernah dilakukan oleh agensi itu apa? Kesalahan fatal yang kadang dilakukan, saya nggak bilang sering ya, kadang dilakukan oleh agensi dan itu berefeknya cukup fatal adalah pertama, masalah kepercayaan itu tadi, artinya masalah misalnya honor talent yang tidak dibayarkan. Jadi PH sudah bayar ke agensi, kemudian sama agensi tidak dibayarkan ke talent. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan seperti itu fatal, karena ini kita bisnis kepercayaan, gitu kan. Nah, kita nggak mau jangan sampai talent itu nggak percaya dengan agensi-agensi, sehingga akhirnya bisnis agensi juga nggak akan jalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah yang nggak kalah pentingnya adalah masalah pelecehan. Kita tahu dunia entertain itu cukup rentan dengan masalah-masalah seperti itu ya. Walaupun balik lagi ke masing-masing orang, tapi kita HAMI khususnya tidak mentolerir hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan, apapun bentuknya. Karena kita tuh rentan banget tuh bisnis kita dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau katakan 2 kasus itu terjadi, nah pengurus pasti akan langsung turun tangan. Ada beberapa kasus yang sebenarnya sudah terjadi dan kita ambil tindakan tegas, gitu kan. Nah, dengan harapan bahwa sebagai agensi Anda harus bekerja menghargai kepercayaan yang sudah diberikan, kemudian Anda bekerja secara profesional sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan juga, gitu kan. Jadi dari segi talent juga merasa terlindungi. Nah, itu dua kasus yang menurut kita dan disepakatin oleh HAMI adalah 2 kasus yang paling parah yang kita nggak akan bisa tolerir masalah seperti itu, gitu kan. Jadi kalau terjadi hal seperti itu pasti HAMI akan langsung backup, khususnya terjadi di anggota HAMI itu sendiri. Dan kalau di luar itu ya mohon maaf, kita agak susah, gitu kan. Dan semua itu berdasarkan pada pelaporan. Jadi misalnya ada korban siapapun itu, silakan melapor ke pengurus HAMI. HAMI itu pengurusnya terdiri dari macam-macam, termasuk ada humas, ya kan. Nah, bisa laporan ke situ, pasti itu akan diangkat ke meeting pengurus dan kita pasti akan backup itu, menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin terselesaikan dengan baik. Nah, yang seperti itu. Oke, Mas Agus, saya sudah dapat poinnya dan sudah dapat jawabannya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, kurang lebih siapapun agensi yang ingin masuk ke asosiasi agensi model iklan, silakan saja, tidak dipersulit, bisa menghubungi humasnya beliau. Dan AAMI sendiri punya akun Instagram namanya AAMI, silakan follow, nanti bisa DM di situ. Instagramnya yang di sini ini nanti, jadi teman-teman bisa DM di Instagram tersebut. Saya rasa seperti itu.
Kurang lebihnya terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.